Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang baterai di iPhone teman-temannya. Karena sebenarnya masih banyak banget orang yang nanyain ke gue, gimana sih cara menjaga keawetan baterai di iPhone kita teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi pengalaman gua memberikan gua beberapa macam cara yang menurut gua itu cocok untuk kita aplikasikan agar kesehatan baterai kita itu lebih awet teman-teman. Jadi ini murni dari pengalaman gua secara pribadi, bukan dari pengalaman orang lain. Tapi ya kadang-kadang gua melakukan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang menurut gua secara pribadi itu berdampak baik terhadap kesehatan baterai di iPhone gua. Entah itu iPhone jadul, entah itu iPhone bagus, sama aja selalu gua praktekin teman-temannya. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 12 mini, kemudian di tangan kanan gue ini ada iPhone 6 teman-temannya. Dua-duanya udah jadul teman-temannya, dan juga di sini kapasitas baterainya tuh kecil, udah nggak bagus banget di tahun 2025 ini teman-temannya. Tapi di sini cuma sebagai contoh aja gimana cara gue merawat kesehatan baterai di iPhone gue teman-temannya. Nah, yang pertama-tama gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan dari beberapa macam informasi yang beredar, kemudian juga dari Apple sendiri itu mengumumkan bahwa kalau misalkan iPhone itu bagusnya itu dicas di angka 20-80%. Jadi kalau misalkan kalian ngecas udah di angka 85% dicabut aja. Kemudian kalau misalkan udah di angka 25% dicas aja guys ya. Nah, ini bisa gua bantah teman-temannya karena gua terus terang nggak sama sekali menggunakan metode ini. Gua ngecas kapanpun gua mau, dan gua juga nggak harus di angka 100%, nggak. Tapi gue juga nggak masalah ngecas sampai 100. Gue pernah ngecas di angka 7%, 2%, 5%, 25%, itu gue pernah semuanya teman-teman. Dan juga gue pernah cabut di angka 85, pernah cabut di angka 100%. Jadi gue tuh random dan fleksibel, nggak terpaku dengan metode tersebut. Tapi yang ingin gue pastikan pertama-tama, setiap kalian ngecas itu jangan dimainkan. Itu yang harus kalian pahami teman-teman ya. Gue nggak peduli baterai kalian tuh udah sejelek apa, kemudian udah slow apa BH-nya, gue nggak peduli. Selama kalian main handphone nggak sambil dicas, itu udah salah satu hal yang sangat-sangat merawat baterai kalian teman-teman ya. Biasakan kalau kalian ngecas iPhone itu jangan dimainkan, karena kalau misalkan kalian mainkan sambil dicas itu akan menimbulkan daya panas yang sangat luar biasa. Ngecas nggak penuh-penuh karena dayanya dimainkan berkurang, dicas terus berkurang, dicas terus, akhirnya mengalami kerusakan di bagian komponen dalamnya yang mungkin itu bisa berdampak jelek kepada iPhone kalian. Mungkin gak cuma baterai doang yang kena, tapi bisa aja langsung matot teman-teman. Kita nggak tahu, karena gue pernah kejadian di iPhone 7 gue yang matot karena gue ngecas mulu sambil dimainin, jadi akhirnya jadi overcharging dan juga kena mesinnya guys ya. Jadi kalian pastikan kalau misalkan ngecas iPhone itu jangan pernah dimainkan. Ya udah dibiarin aja, dicasin aja, nggak usah dimainkan sama sekali. Tapi kalau sekadar main ringan doang, baca berita, gua rasa nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian ngecas sambil nonton, kalian ngecas sambil main game, gua rasa itu nggak bagus sama sekali teman-teman ya. Selanjutnya, gue rekomendasiin ke kalian untuk ngecas pakai charger original, entah itu bawaan dari iPhone, entah itu kalian beli kabel charger atau kepala charger yang original. Karena menurut gue secara pribadi yang original itu memberikan tegangan yang sesuai dengan iPhone kita, teman-temannya. Jadi kenapa gue sarankan? Karena kalau misalkan kalian pakai kepala cas atau kabel yang tidak ori, itu bisa menimbulkan daya yang diberikan itu tidak sesuai, bisa over teman-temannya. Jadi kadang-kadang banyak kejadian orang yang tiba-tiba ngecas itu meledak teman-temannya. Ada kejadian seperti itu karena memang tegangan yang diberikan juga nggak cocok sama sekali. Kemudian pas dicas itu kok panas, padahal nggak dimainkan karena memang tegangannya itu tidak benar, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh iPhone kalian. Di sini gue rekomendasikan ke kalian untuk pakai charger ini teman-teman. Ini terus terang salah satu charger yang menjadi rekomendasi gue buat kalian teman-teman. Ini adalah brand dari Baseus, 20 watt fast charging, dan ini sangat-sangat awet dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Ada warna putih, ada warna hitam. Jadi gue tuh sebenarnya ada charger bawaan dari iPad,
ada charger juga bawaan dari Baseus, dan juga ini dari ini Baseus ya. Gue cuma punya 2 charger, yaitu Baseus dan juga bawaan dari iPad gue. Secara pribadi gue jarang pakai brand yang lain, tapi kalau misalkan kalian tanya brand yang lain itu bisa juga kalian pakai Anker ya. Anker itu juga bagus, atau Ugreen teman-temannya, itu menurut gue secara pribadi sama-sama bagus. Nah, kalau dari gue selama ini gue selalu menggunakan Baseus karena menurut gue ini sangat-sangat fleksibel dan memang kualitasnya itu bagus banget teman-temannya. Buat yang pengen beli udah gue cantumin teman-temannya di shopping Shopee kita teman-temannya. Oke, selanjutnya sesekali teman-temannya kalau misalkan kalian pengen ngecas iPhone itu HP-nya tuh dimatiin seminggu sekali boleh. Karena bagi gue secara pribadi iPhone itu juga seperti manusia ya. Robot pun butuh istirahat. Segala macam barang elektronik itu juga butuh diistirahatkan sehari lah dalam 1 minggu teman-temannya. Jadi kalian boleh ngecas dalam keadaan mati, karena menurut gue secara pribadi ini juga berguna untuk membersihkan cache yang bisa menyebabkan HP kita sedikit-sedikit error atau false close. Ini sangat berguna teman-temannya. Kelihatannya itu nggak masuk akal, tapi hal ini sudah gue praktekkan selama bertahun-tahun karena menurut gue secara pribadi ini memang sudah berdampak baik kepada iPhone gue selama ini teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue secara pribadi kenapa kita harus sesekali matiin, ya itu memberikan waktu istirahat kepada iPhone kita dan juga membersihkan cache yang memang tidak dibutuhkan lagi. Jadi pas di restart iPhone-nya dalam keadaan normal kembali tanpa ada cache yang mengganggu teman-temannya. Ini harus kalian kalau misalkan nggak pengen kalian lakuin ya 2 minggu sekali bolehlah sesekali dimatiin HP-nya sambil dicas. Bukan dimatiin ya, tapi dicasnya sambil dimatiin. Jadi kalau misalkan udah 1,5 jam kalian cabut aja. Gue jamin itu kenaikannya lebih cepat banget karena memang tidak ada power daya yang kita gunakan. HP-nya mati, jadi cuman masuk daya doang untuk ngecas teman-temannya. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik teman-temannya. Oke, dan yang terakhir adalah kalau misalkan kalian pengen ngecas, hindari ya ngecas itu menggunakan case yang tebal dan tidak menyerap panas. Karena menurut gue secara pribadi case itu berdampak sangat-sangat besar ya terhadap kesehatan baterai kita. Gue pernah pakai case iPhone yang memang sangat-sangat tebal dan juga memang dia tidak menyerap panas. Akhirnya panasnya itu ngumpul di dalam HP gue. Jadi itu benar-benar nggak baik untuk kesehatan iPhone gue teman-teman. Jadi gue sekarang itu lebih pakai case yang memang ada bolongan udaranya, atau juga mending buka telanjang aja HP-nya seperti ini teman-teman. Ini semuanya gue kembalikan ke kalian. Tapi disclaimer sekali lagi, semua yang gue berikan ke kalian ini berdasarkan pengalaman gue secara pribadi. Jadi entah iPhone 12 mini gue, entah iPhone 6 gue, entah iPhone SE 2 gue, entah iPhone 15 Pro, iPhone 16 gue yang lagi ngerekam, semuanya fine aja karena gue selalu melakukan hal-hal yang udah gue sebutkan ke kalian temen-temennya. Jadi gue ngecas fleksibel, tapi sebenarnya gue nggak pernah ngecas sambil dimainin. Kemudian gue juga menggunakan charger yang original temen-temennya. Jadi kemudian gue juga kalau misalkan pengen ngecas itu sesekali gue matiin HP-nya seminggu sekali, itu selalu rutin gue lakukan. Kemudian yang terakhir seperti yang udah gue mention sebelumnya, ngecasnya itu kalau bisa jangan pakai case yang tebal dan tidak menyerap panas teman-temannya. Semoga video ini membantu terutama untuk user iPhone pemula yang memang kurang ngerti tentang masalah iPhone. Dan pesan gue yang terakhir sekali, jangan pernah pusing tentang baterai health. Kalau baterai rusak tinggal diganti aja, nggak perlu stres teman-temannya. Kalau baterai kalian mengalami penurunan itu normal. Kalau kalian nggak mau mengalami penurunan BH, nggak usah dipakai HP-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye guys.